Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Anak-anakku yang kubanggakan, baik, sehat, alhamdulillah. Semoga kabar yang baik ini, kesehatan yang kita dapat kali ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kembali bersama saya Syamsuddin. Saya adalah guru PPKN di SMA Negeri 1 Lawang. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran jarak jauh dengan tema ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelum saya menyampaikan materi yang nantinya akan saya tampilkan dalam bentuk slide, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, di saat saya menyampaikan materi, saya berharap kalian simak dengan baik, kalian perhatikan betul-betul setiap materi, tampilan-tampilan slide yang saya tunjukkan kepada kalian. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan pada hari ini, silakan kalian ketik pertanyaan tersebut melalui aplikasi Google Classroom atau bisa kalian tulis pada kertas lembar, kemudian kalian foto, dan foto tersebut kalian kirimkan kepada saya melalui WhatsApp. Kemudian yang ketiga, tolong selesaikan tugas yang nantinya akan ada di akhir sesi pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anakku yang baik, anak-anakku yang budiman, kebanggaanku untuk masa depan kami. Silahkan kalian simak materi yang akan saya tampilkan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini adalah materi untuk kelas 12 semester genap. Yang akan kita bahas tentang pertemuan kita kali ini yaitu tentang pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun subbab dalam materi ini ada dua, yaitu yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian mampu membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu ini untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua, yaitu melalui pembelajaran jarak jauh, kalian diharapkan mampu menganalisis pengaruh positif ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian saya juga berharap kalian mampu menganalisis dampak negatif dari kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita lihat contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan bidangnya. Yang pertama yang kita lihat adalah gambar balon udara. Balon udara ini dibuat oleh manusia berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, balon udara sekarang menjadi pesawat terbang. Yang mana kedua sistem ini hampir mirip, namun pesawat terbang jauh lebih canggih dan bisa memuat penumpang lebih banyak, serta daya jangkau pesawat terbang itu lebih jauh dibandingkan balon udara. Kemudian yang kedua, ini ada foto tentang kotak surat. Dan ini merupakan alat komunikasi di zaman dulu sebelum alat komunikasi lainnya ditemukan. Ketika orang ingin berbagi salam, ketika orang ingin mengasih kabar, maka kotak ini adalah menjadi media
dalam menyampaikan pesan yang kita tulis melalui sebuah surat. Nah, perkembangan zaman kemudian berubah. Kita untuk menanyakan kabar ataupun ingin memberikan informasi kepada halayak, kepada sandai taulan, kepada keluarga, kita menggunakan telepon berkabel. Nah, telepon ini digunakan oleh orang-orang terdahulu, akan tetapi ini terbatas pada orang-orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas. Untuk ekonomi menengah ke bawah tetap menggunakan surat sebagai media komunikasi mereka. Seiring berjalannya waktu muncul handphone. Nah, ini adalah perpaduan dua media yang sebelumnya, yaitu dengan handphone kita bisa menulis kabar melalui SMS dan kita bisa langsung menelepon melalui sambungan GSM. Nah, sekarang kita sudah beralih dalam zaman smartphone. Smartphone ini menjadikan kita lebih simpel, artinya segala media informasi bisa kita dapatkan dengan mudah hanya dengan menggunakan jari kita melalui handphone kita. Ini adalah contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping banyak contoh yang lain yang tidak bisa saya masukkan semuanya. Apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu bukan hanya ilmu, itu bukan hanya sekedar pengetahuan, karena ilmu dan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Ilmu itu adalah sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji secara sistematik, hingga ilmu tersebut bisa digunakan dan diakui dalam bidang ilmu-ilmu tertentu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Akan ada seseorang filsuf mengatakan ilmu pengetahuan itu laksana pedang. Jika dipegang oleh orang baik, maka akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Namun, jika ilmu pengetahuan itu dipegang oleh orang jahat, maka ilmu pengetahuan juga akan menebarkan ancaman bagi orang lain. Jadi ilmu ini itu contoh. Nah, ketika ilmu itu di perkembangan ilmu ekonomi sekarang ada yang namanya teknologi nuklir. Nah, ketika nuklir ini dikuasai oleh orang jahat, maka nuklir bisa bermanfaat. Bisa sebagai pengobatan, bisa sebagai penangkal radiasi dan sebagainya. Akan tetapi ketika nuklir dipegang oleh orang yang tidak baik, maka bisa saja nuklir itu sebagai senjata pemusnah massal yang akan menghanguskan atau menghancurkan sebagian kelompok atau separuh dari penduduk bumi. Itu adalah ilmu pengetahuan. Lalu kita masuk ke materi. Apa sih pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat jika dilihat dari berbagai aspek? Aspek apa yang kita lihat? Pertama, kemajuan iptek akan kita lihat dari aspek politik. Kemudian kemajuan iptek juga akan kita lihat dari aspek ekonominya, akan kita lihat juga dari aspek sosial budayanya, dan akan kita lihat dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Kemajuan iptek dari aspek politik. Berbicara tentang politik, maka kita tidak lepas dari dua hal, yaitu politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Apa itu politik sebagai etik? Yaitu tujuan tertentu seseorang yang ingin dicapai. Oke, politik etik yaitu tujuan tertentu seseorang yang ingin dicapai. Dan politik teknik itu merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk mewujudkan politik etiknya. Jadi etik akan terwujud jika mempunyai teknik. Sehingga secara ideal keduanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses pencapaian tujuan. Kita kembali ke gambar slide berikutnya. Nah,
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sekarang dijadikan sebagai teknik untuk mencapai etik. Ada foto seseorang yang sedang mengumpulkan orang banyak. Saya tidak tahu, kita anggap saja ini kampanye. Kampanye itu kan mengumpulkan orang banyak, kemudian dia berbicara kepada orang banyak tersebut, menyampaikan visi dan misi, menyampaikan keinginannya, menyampaikan harapan-harapan yang kemudian harapan-harapan tersebut menjadi bumbu agar dia menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Cara seperti ini berpindah posisi, berpindah media dari lapangan yang terbuka lebar sekarang masuk ke dunia yang tanpa batas. Artinya seseorang bisa memperkenalkan dirinya, seseorang bisa menyampaikan etiknya melalui berbagai macam media sosial. Saya contohkan bisa melalui Twitter, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook dan lain-lain. Bahkan bisa melalui televisi, radio dan sebagainya. Dan ini merupakan kemajuan dari ilmu pengetahuan teknologi. Seseorang dalam menyampaikan politik etiknya bisa menggunakan politik teknik dengan memanfaatkan media sosial, media elektronik dan media-media lainnya. Yang kedua, kita akan melihat kemajuan iptek dari aspek ekonomi. Apa itu ekonomi? Kita harus paham dulu sebelum melihat kemajuan iptek dari bidang ekonominya. Kita harus paham dulu apa yang maksud dengan ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Berbicara produksi, distribusi, dan konsumsi, kita awali dari konsumsi. Semua yang kita pakai pada hari ini, semua yang kita nikmati pada hari ini itu adalah konsumsi. Yang kita konsumsi pada hari ini adalah hasil dari produksi dan distribusi. Di mana kita bisa mendapatkan konsumsi kita hari-hari? Kita punya pasar tradisional. Pasar tradisional ini sudah ada sejak lama. Pasar tradisional ini seperti kita ketahui adalah tempat berkumpulnya antara pedagang dengan pembeli, di mana di sana ada transaksi secara ekonomi dan di sana ada peredaran uang dan sebagainya. Pasar tradisional menyediakan, pasar pada khusus umumnya itu menyediakan barang-barang yang kita perlukan. Tapi pasar tradisional juga mempunyai sedikit batasan. Artinya pasar tradisional jam beroperasinya tidak full 24 jam. Artinya ada waktu-waktu tertentu di mana pasar tersebut beroperasi. Contoh, pasar Minggu, maka dia hanya beroperasi di hari Minggu saja. Pasar pagi, dia akan beroperasi di pagi hari saja. Atau pasar malam, dia akan beroperasi di saat malam hari saja. Nah, ini menjadikan karena konsumsi masyarakat bertambah banyak, karena permintaan semakin tinggi, sehingga pasar tradisional pada saat ini tergeser dengan munculnya pasar online. Pertama, pasar online itu tidak memerlukan tenaga untuk berangkat mengunjungi pedagang. Artinya kita hanya menggunakan media smartphone, kita bisa memilih barang apa yang kita inginkan. Tinggal bagaimana kita membijaksanai agar barang yang kita inginkan bukan barang abal-abal atau kita tidak tertipu oleh berbagai macam promo di pasar online. Dan ini merupakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasar tradisional berubah atau tergeser oleh pasar online. Tenaga kerja manusia. Manusia bekerja di tempat-tempat produksi untuk menyediakan berbagai macam barang yang nantinya dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Tenaga manusia ini diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mengolah barang baku menjadi barang jadi. Namun
tenaga manusia juga sekarang sudah terancam keberadaannya, tergeser oleh tenaga kerja robot, yang mana sistem komputerisasi itu memungkinkan barang yang dibikin lebih presisi, barang yang dibikin lebih terukur kualitasnya dan sebagainya, dan menjadikan waktu produksi itu relatif lebih pendek di saat tenaga kerja robot dipekerjakan untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Yang ketiga, ojek pangkalan. Ojek pangkalan ini seperti kita ketahui di 10 tahun, saya bercerita di 10 tahun, di 20 tahun yang lewat, itu di zaman saya masih sekolah, ojek pangkalan ini primadona. Artinya ketika mikrolet, taksi-taksi tidak bisa mencapai tujuan mereka, maka solusi terbaik adalah ojek pangkalan. Dan biasanya ojek pangkalan itu berparkir lebih dari 10 orang ojek pangkalan menunggu penumpangnya datang meminta jasa mereka. Namun sekarang ya, akibat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, artinya ojek pangkalan juga sudah berubah menjadi ojek online. Banyak ojek-ojek pangkalan yang sekarang juga merubah profesinya mengikuti perkembangan zaman menjadi ojek online. Karena tidak dapat dipungkiri, ojek online ini lebih mudah, kemudian lebih murah, dan tujuannya lebih pasti. Sebab dalam ojek online itu sudah tertera harga, sudah tertera tujuan, kemudian siapa yang menjadi drivernya pun sudah tertulis dengan jelas. Sehingga dari segi keamanan, dari segi kenyamanan dan kepastian itu lebih terjangkau dan lebih pasti kita dapatkan. Ini dari segi ilmu pengetahuan teknologi. Dari sekian banyak kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, pergeseran dari tradisional ke online, dari tenaga manusia ke robot, dari pangkalan ke online, tentu ini menjadi perhatian kita semua. Apa yang perlu kita perhatikan, ini akan kita sampaikan di lain waktu dan kesempatan. Akan tetapi kemajuan iptek tidak bisa kita pungkiri, itu sangat bermanfaat bagi kita. Berikutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dari aspek sosial dan budaya. Sosial budaya adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia yang mampu mewujudkan pandangan hidup. Jadi orang yang mempunyai pandangan hidup itu didapatkan dari interaksi sosial budayanya. Bagaimana sosial budaya? Bagaimana interaksi itu diwujudkan? Yaitu dengan cara bertatap muka, bercanda bersama, dan sebagainya. Dan ini bisa kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada komunitas kita, atau kepada orang-orang sebaya kita. Dan juga bisa kita tampilkan dengan cara bermain bersama. Nah, kedua gambar yang saya tampilkan ini memiliki efek yang sangat luar biasa, yaitu di antara satu dengan yang lainnya mengikat suatu ikatan sosial yang tinggi, sehingga mereka lebih bisa memaklumi, sehingga pertemanan mereka lebih abadi karena sudah mengenal secara langsung sifat dan karakteristik masing-masing dalam pertemanan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sedikit menggeser dua gambar di atas menjadi hal-hal yang demikian. Berteman sekarang tidak perlu saling bertatap muka. Bisa kita lakukan say hello, apa kabar melalui Twitter. Bisa berbagi cerita melalui Facebook. Bisa membagikan gambar-gambar, bahkan cerita-cerita pengalaman kita melalui Instagram. Atau kita bisa bervideo call melalui WhatsApp. Dan kita juga bisa nonton berbagai macam tayangan melalui channel YouTube. Nah, sedangkan untuk permainan
kita bisa anak-anak sekarang lebih memilih permainan-permainan online seperti contoh-contoh ya Free Fire, Mobile Legends, PUBG dan sebagainya. Dan ini menjadikan ikatan sosial di antara satu yang lainnya ya bisa dikatakan tidak sesolid ketika orang bertemu secara langsung. Ini juga perhatian. Nah, kemajuan iptek dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segala bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dan keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Nah, untuk mewujudkan ini semua, dari segi pertahanan di zaman dulu itu dengan zaman sekarang sudah melakukan perubahan dari manual menggunakan mesin, dari yang menggunakan dorong sekarang sudah menggunakan motor. Nah, artinya semua perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadikan pertahanan itu lebih solid. Kemudian pos kamling yang dijaga oleh kelompok keamanan masyarakat sekarang sudah digantikan sebagai alternatif, yaitu diterbitkannya CCTV sebagai pengintai. Nah, itu tadi adalah materi yang bisa saya sampaikan melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang ini adalah tugas individu bagi kalian. Silakan kalian tulis secara rinci tentang manfaat yang kalian rasakan baik secara langsung sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana jawabannya nanti kalian kirimkan melalui aplikasi Google Classroom. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.